Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tentang manajemen risiko kredit yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Ahmad Rivaldo, ada Rita Indriana dan Redi Indriani. Untuk materi pertama akan saya bacakan. Manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Selain dari penyaluran kredit, lembaga keuangan menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan, seperti surat berharga, ekspektasi, transaksi antar bank, transaksi antar perdagangan, nilai tukar, dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi. Risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian karena kegagalan permintaan untuk melakukan pembayaran pada semua jenis utang. Manajemen risiko kredit sementara itu adalah praktik untuk memitigasikan kerugian tersebut dengan memahami kecukupan modal bank dan cadangan kerugian pinjaman pada waktu tertentu. Suatu proses yang lama menjadi tantangan bagi lembaga keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Yang pertama ada menurut jangka waktu. Kredit jangka pendek berjangka waktu maksimal 1 tahun, yaitu kebutuhan modal kerja. Yang kedua ada kredit jangka menengah, di mana kredit dengan jangka waktu antara 1-3 tahun, pembelian mesin ringan. Yang terakhir, kredit jangka panjang atau kredit dengan jangka lebih dari 3 tahun. Selanjutnya ada menurut tujuan penggunanya, yaitu ada pertama ada kredit konsumtif, di mana digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa, kemudian kredit produktif, kredit yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat menimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun kepemilikannya. Yang terakhir ada menurut berdasarkan jaminannya, kredit tidak memiliki jaminan, kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja, kredit dengan jaminan berkeberadaan dengan berwujud. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko kredit. Tujuan manajemen risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Secara umum, eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama di lembaga keuangan Indonesia, sehingga kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengembalikan risiko kredit, serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut akan menjadi sangat penting. Selanjutnya, proses manajemen risiko kredit. Proses manajemen risiko kredit tersebut meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Kebijaksanaan Produser dan penetapan limit. Proses identifikasi, mengukur, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rita Indriana. Selanjutnya yaitu jenis risiko kredit. Yang pertama ada sovereign credit risk, yaitu setiap negara memiliki anggaran dan kemampuan masing-masing untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Tidak jarang pemerintah suatu negara meminjam sejumlah dana kepada negara lain maupun kepada lembaga dunia. Untuk memenuhi kebutuhan tertentu demi kepentingan rakyat, risiko kredit pemerintahan merupakan risiko yang terjadi ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar utang ini mencakup pembayaran pokok pinjaman disertai bunga dan denda sesuai kesepakatan. Yang kedua ada corporate credit risk, yaitu risiko ini merupakan salah satu jenis-jenis risiko yang kerap terjadi terutama pada industri perbankan seperti risiko gagal bayar dari debitur yang merupakan perusahaan penerbit surat utang. Yang selanjutnya risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima kredit. Selanjutnya risiko gagal bayar dari perusahaan yang memiliki penyertaan modal. Yang ketiga ada retail customer credit risk, yaitu risiko ini dapat terjadi akibat debitur yang merupakan perseorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Biasanya kredit konsumen individu seperti ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga sumber pengembalian kredit tersebut tidak berasal dari objek yang dibiayai. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian kredit ini perlu dibatasi untuk memperkecil risiko.
Slide selanjutnya, metode mengelola risiko kredit, yaitu yang pertama ada model pemeringkatan, grading model, kedua ada manajemen portofolio kredit, yang ketiga sekuritas, yang keempat peran agunan, yang kelima monitoring arus kas, yang keenam manajemen pemulihan. Slide selanjutnya ada yang diperhatikan dalam risiko kredit, yaitu ada 3 prinsip dalam portofolio manajemen risiko kredit yang harus diperhatikan, yaitu seperti menentukan risk appetite yang selaras dengan strategi bisnis, target dan key performance indicator (KPI), melakukan pengawasan dan monitoring, serta mengambil langkah intervensi jika diperlukan. Slide selanjutnya, penerapan manajemen risiko kredit, yaitu cakupannya dalam perusahaan. Pertama, pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penempatan limit. Yang ketiga, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem pengendalian intern. Slide selanjutnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dalam kebijakan risiko kredit, perlu ditetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan kredit yang sehat, meliputi yang pertama ada tujuan kredit dan sumber pembayarannya, yang selanjutnya profil risiko debitur dan mitigasinya, dan tingkat sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan pasar. Yang ketiga ada persyaratan kredit yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan, dan exposure risiko debitur di waktu yang akan datang. Lembaga keuangan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat mendukung penyediaan dana yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru, mengidentifikasi dan menangani kredit yang bermasalah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan 5C, karakter. Prinsip dasar pemberian kredit yaitu karakter calon debitur harus menjadi pertimbangan pertama dalam pemberian kredit. Indikasi risiko karakter yang diperhatikan bank. Calon debitur memiliki reputasi tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis, dan bank. Permasalahan hubungan debitur. Debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji. Selanjutnya, cara bank menganalisa indikasi risiko aspek karakter, yaitu reputasi, hubungan bisnis, dan hubungan dengan bank. Kapasitas, analisis kemampuan manajerial debitur, analisis kemampuan finansial perusahaan, analisis proses produksi. Manajerial kapasitas, yaitu lihat pengalaman debitur dalam mengelola usaha, perkembangan usaha selama ditangani YBS. Indikasi risiko aspek manajerial kapasitas, yaitu manajemen bersikap one man show, manajemen agresif dalam pengembangan bisnis, risiko penyalahgunaan kredit untuk di luar aktivitas usaha yang dibiayai. Capital own share atau dana sendiri, tingkat risiko yang siap ditanggung oleh pemilik, keseriusan menjalankan usaha dan pembayaran kredit. Yang dilihat debt to equity ratio, pemenuhan one share dalam pembiayaan kredit modal kerja atau KMK atau kredit investasi. Indikasi risiko aspek kapital, yaitu modal usaha tidak mencukupi batas toleransi yang ditetapkan bank, debitur tidak memiliki kemampuan memperkuat permodalan sesuai batas toleransi bank. Risiko untuk bank yaitu modal rendah dapat menyebabkan moral hazard. Mitigasi risiko aspek kapital, yaitu memastikan keuntungan digunakan untuk memperkuat modal usaha. Persyaratan penarikan dividen atau PRIP harus atas seizin bank. Kondisi,
yaitu analisis kondisi industri atau mikro, kondisi ekonomi atau makro. Tujuannya bersama informasi finansial kapasitas digunakan untuk memprediksi prospek usaha di masa yang akan datang, prediksi risiko kemungkinan gagal bayar, indikasi risiko aspek condition, terdapat ketidakpastian ekonomi secara makro, baik karena suku bunga ataupun nilai tukar. Persaingan industri sejenis sangat ketat. Risiko untuk bank, prospek usaha terganggu. Kolateral, analisis status kepemilikan, kecukupan nilai anggunan, bentuk pengikatan. Tujuannya sebagai second way out jika debitur one prestasi. Secara psikologis, mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit. Indikasi resiko aspek kolateral, nilai agunan tidak mengcover. Nilai agunan menurun karena kerusakan. Agunan bukan milik calon debitur. Pengikatan agunan bukan peringkat ke-1. Resikonya moral hazard. Pengukuran resiko kredit bertujuan untuk mengestimasi besarnya probabilitas suatu perusahaan mengalami gagal bayar pada saat kewajiban jatuh tempo, atau untuk mengestimasi seberapa jauh jarak antara nilai aset perusahaan dengan titik gagal bayar, atau untuk mengestimasi. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang manajemen risiko kredit. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.